Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Boga Dasar kelas 10. Pada minggu ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi bumbu dasar dan turunannya untuk masakan Indonesia. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan fungsi bumbu. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis bumbu dasar dan turunannya. Peserta didik dapat menjelaskan pembuatan bumbu dasar dan turunannya. Dan peserta didik dapat menjelaskan penyimpanan bumbu. Yang pertama, bumbu. Bumbu adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan. Selanjutnya ada rempah, yaitu tanaman atau bagian dari tanaman yang ditambahkan pada makanan untuk menambah atau membangkitkan selera makan. Fungsi bumbu dan rempah, yaitu memberikan rasa dan aroma pada makanan dari masing-masing bumbu yang digunakan. Meningkatkan rasa serta aroma makanan dari proses pengolahan atau pemasakan sehingga dapat menambah selera makan. Selanjutnya, memberi warna pada masakan, membantu pencernaan makanan yang didapatkan dari senyawa-senyawa terkandung dalam bumbu yang dapat membantu pencernaan pada tubuh. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahan pengawet karena dapat melawan bakteri yang hinggap ke makanan. Klasifikasi bumbu. Klasifikasi bumbu ada 3, yaitu bumbu hewani, bumbu tumbuhan, dan bumbu buatan. Untuk bumbu tumbuhan bisa dibagi menjadi umbi atau akar, batang dan kulit, buah, biji, dan daun. Yang pertama ada bumbu dari hewani. Yang pertama ada ebi, berasal dari udang segar yang dikupas, dibuang kulitnya, direbus, lalu dikeringkan. Selanjutnya ada terasi, hasil fermentasi udang atau rebon. Yang kedua ada bumbu dari tumbuhan. Yang pertama ada umbi atau akar, yaitu macam-macam bawang, kencur, kunyit, jahe, lengkuas, sereh, dan temu kunci. Untuk bunga, contohnya seperti kecombrang, bunga telang, dan cengkeh. Untuk batang dan kulit, contohnya seperti kayu manis, termasuk ke dalam jenis rempah-rempah yang dihasilkan dari kulit bagian dalam yang kering, yang amat beraroma, manis, dan pedas. Ada juga kayu secang, yaitu berasal dari batang pohon secang yang diserut halus, rasanya manis dan legit, memberikan warna merah yang alami. Untuk buah, contohnya ada cabai, jeruk, merica, asam jawa, asam kandis, dan juga petai. Untuk biji, contohnya ada jinten, wijen, kapulaga, kemiri, ketumbar, dan pala. Untuk daun, contohnya seperti daun pandan, yaitu untuk pewangi makanan, pewarna hijau. Untuk daun suji sebagai pewarna, daun salam sebagai pemberi aroma harum yang khas pada masakan, dan daun bawang untuk memberi rasa dan aroma yang khas pada masakan. Untuk daun jambu biji yaitu untuk memberi warna merah kecoklatan, daun kari membuat masakan menjadi lebih gurih, daun ketumbar untuk memberi aroma pada hidangan berkuah, tumis, atau taburan terutama pada hidangan seafood, daun mangkokan untuk menyegarkan aroma masakan, untuk menghilangkan aroma anyir, dan daun mint dapat dipakai untuk minuman, kue, atau saus puding. Bumbu buatan, contohnya ada garam, yaitu memberi rasa asin dan gurih pada masakan. Gula, bahan makanan dengan rasa manis diperoleh dari tebu, air bunga kelapa, aren, enau, palem, atau lontar. Dan ada juga baking powder, yaitu bahan buatan berbentuk bubuk halus berwarna putih.
Bumbu dilihat dari kesegarannya. Yang pertama, bumbu segar. Bahan atau bumbu yang digunakan dalam keadaan segar dan penyimpanannya relatif singkat. Contoh, bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Untuk bumbu kering, bahan atau bumbu yang digunakan dalam keadaan kering dan jenis bumbu ini disebut rempah-rempah. Yang ketiga ada bumbu buatan, yaitu bumbu siap pakai yang telah diproses sebelumnya. Contohnya gula, garam, tauco, cuka masak, aneka kecap, saus, dan bumbu siap pakai. Macam-macam bumbu dasar. Yang pertama ada bumbu dasar putih, dibuat dari campuran bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga ketumbar. Yang kedua ada bumbu dasar kuning, yaitu terbuat dari bumbu dasar putih ditambah kunyit. Dan yang terakhir ada bumbu dasar merah, yaitu dibuat dari bumbu dasar putih ditambah cabai merah. Contoh hidangan bumbu dasar putih, ada semur, opor ayam, sayur lodeh. Contoh hidangan bumbu dasar kuning, seperti soto ayam, pesmol ikan, dan gulai. Contoh hidangan bumbu dasar merah seperti sambal goreng kentang, nasi goreng, dan telur balado. Turunan bumbu dasar. Yang pertama ada bumbu dasar hitam, yaitu campuran antara bumbu dasar putih ditambah kluwek. Yang kedua ada bumbu dasar oranye, yaitu campuran antara bumbu dasar kuning ditambah dengan bumbu dasar merah. Contoh hidangan bumbu dasar hitam yaitu gabus pucung, rawon, brongkos. Contoh hidangan bumbu dasar oren yaitu kare, ayam bakar padang, dan pepes ikan. Penanganan bumbu dan rempah sebelum digunakan. Yang pertama, bisangrai seperti merica, kemiri, jinten, kapulaga, dan ketumbar. Biasanya dibakar, biasanya terasi, kunyit, dan jahe. Untuk cabai merah, penanganannya yaitu untuk menghasilkan rasa yang tidak terlalu pedas dan warna masakan lebih menarik, gunakan cabai merah besar. Dan sebaliknya, jika menghendaki rasa yang pedas, gunakan cabai keriting. Kluwek, sebaiknya direndam dalam air mendidih agar rasa pahitnya hilang. Pilih kluwek yang sudah tua. Untuk santan, agar menghasilkan santan yang pekat dan kental, gunakan air hangat untuk memerasnya. Jika menginginkan santan tidak pecah, gunakan api kecil saat memasaknya. Langkah pembuatan bumbu dasar. Yang pertama, membuat bumbu dasar putih. Bahan-bahan yang dibutuhkan, 11 butir bawang merah, 6 siung bawang putih, 7 butir kemiri, 1 sendok teh lada butir, setengah sendok makan ketumbar, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, 3 sendok makan minyak goreng. Cara membuat, haluskan semua bahan, panaskan minyak, kemudian tumis semua bahan yang telah dihaluskan hingga keluar aroma harumnya. Bumbu siap digunakan. Yang kedua, membuat bumbu dasar kuning. Bahan yang dibutuhkan adalah 10 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 7 butir kemiri, 1 sendok teh lada butir, 2 cm kunyit, 1 sendok teh garam, dan 3 sendok makan minyak goreng. Cara membuatnya, haluskan semua bahan, panaskan minyak, kemudian tumis semua bahan yang telah dihaluskan hingga keluar aroma bumbunya. Bumbu siap digunakan. Jika ingin disimpan, memasukkan dalam wadah tertutup lalu simpan dalam lemari es. Yang ketiga ada membuat bumbu dasar merah. Bahan yang dibutuhkan yaitu 10 buah cabai merah, 5 butir kemiri, 9 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 sendok teh lada butir, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, dan 4 sendok makan minyak goreng. Cara membuatnya, haluskan semua bahan, panaskan minyak, kemudian tumis semua bahan yang telah halus hingga keluar aroma harumnya. Bumbu siap digunakan. Penyimpanan bumbu dasar. Simpanlah bumbu dasar di dalam wadah tertutup rapat, misalnya toples kaca. Kemudian simpan wadah di dalam lemari es.
Perlakuan ini menutup jalan masuk mikroba karena wadah tertutup dan suhu lemari es tidak cocok bagi hidup mikroba pembusuk. Gunakan bahan-bahan yang bersih dan segar agar mikroba pembusuk tidak ada. Gunakan alat dan wadah penyimpanan yang bersih dan kering. Bumbu akan tahan lebih lama bila dimasak dulu sebelum disimpan. Dengan demikian, mikroba pembusuk akan musnah dengan pemanasan. Teknik untuk mendapatkan bumbu yang baik. Yang pertama, pilih bawang merah yang masih keras, tanpa noda hitam dan tidak basah untuk menjaga kesegaran bumbu. Yang kedua, pilih bawang putih yang masih keras, bentuk yang bagus dan berwarna putih gading. Yang ketiga, pilih cabai yang lurus dan berwarna merah terang, dan pastikan batang masih menempel dengan baik. Kriteria hasil bumbu dasar yang baik. Yang pertama harum, yang kedua warna bumbu cerah, tidak pucat atau terlalu pekat, dan yang ketiga konsistensi kental, tidak cair atau terlalu banyak cairan. Selesai materinya, mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.